Bahasa no Nihon no Sensei, Joan Sensei desu. Kembali bersama dengan Joan Sensei. Hari ini kita akan belajar bunpo teman-teman ya. Tapi ingat apa? N3 demo wakaru. Jadi kita akan belajar N2 tapi dengan level N3 pun kita pasti bisa memahaminya ya. Nah, kira-kira kita akan belajar apa saja? Kalau misalkan kita sudah menyelesaikan pembelajaran atau video hari ini, kita akan bisa menguasai ke 6 bunpo ini ya. Tanpa tunggu lama, langsung kita hajar. Yang pertama, Maetoshi atsuku naru ippoda. Ada tanda panahnya, cus kayak gini ya. Kira-kira artinya apa? Kita mulai. Nih, jadi ippo di sini itu artinya adalah semakin lama semakin ya. Semakin lama semakin, yang berarti adalah mae mo, ima mo, onaji hoko, yang berarti mau dulu, sekarang arahnya tetap sama. Misalkan panas ya panas, turun ya turun. Terus biasanya itu adalah sering banget digunakan ketika di news, repoto, ataupun hapyo. Jadi kalau diartikan dari kalimat ini adalah tahun ini pun ya semakin panas. Ya, jadi teman-teman bakal menggunakan bunpo ini ketika ingin menjelaskan sesuatu. Nah, untuk penggunaannya gampang banget ya. Jadi kalian cukup perhatikan di bagian depannya dulu ya. Jadi ada fueru, heru, sagaru, sama akasuru. Nah, perubahan ini kan tidak seperti ini, tapi sama ya, fueru ya fueru, heru ya heru, sagaru ya sagaru, akasuru ya berarti semakin buruk ya. Terus di belakangnya tinggal kalian tambahkan ippoda. Jadi ini kata kuncinya adalah ini ya, kalau ada ippoda langsung pilih yang ada perubahannya, oke? Nah, contohnya ya, misalkan ada harga sepatu, baju ya. Nah, ini kan semakin mahal teman-teman ya. Berarti bukaga, yes ya, bukaga agaru ippoda. Berarti harganya itu terus naik, terus ya nggak ada penurunan, jadi naik terus harganya ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman, kita lihat ya, ada orang kayak matanya terus sampai dia keluar batuk ya. Karena apa? Karena ada polusi teman-teman ya. Kukiga misalkan menjadi buruk apa? Yes ya, kukiga waruku naru ippoda. Berarti ya semakin menurun ya, karena jelek ya, ada polusi ya. Terus kita lihat di sini ya, ada banyak orang ya, ternyata ada peningkatan ya, jumlah orang itu semakin banyak di sini-sini ya. Nah, berarti bahasa Jepangnya populasi adalah jinko. Berarti jinko ga yes ya, fueru ippoda. Berarti jumlah orang-orang semakin meningkat populasinya ya. Nah, kalau gitu kita masuk ke bagian mondai ichi ya. Coba dilihat dulu gambarnya, ada grafik ya. Koko, sunen, Vietnam, jin ryugakusei no kasu wa ada fueru sama heru ippoda. Kira-kira kalau kita lihat di grafik bagaimana ya? Ini ada Vietnam ya, di tahun 2013 berapa? Ichimang ya. Terus di tahun 2016 menjadi gomang. Hai, kalau di sini berarti ada peningkatan ya, sama arahnya ya. Berarti jawabannya adalah betul, fueru. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan udah di level N3 atau N2 ya, fueru kanjinya sama ya. Jadi nanti kalau pas ujian ketemu kanjinya sama, jangan kaget ya. Bacanya adalah zoukasuru ya, zoukasuru. Artinya sama dengan fueru. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Terus kita lanjut ke mondai kedua ya. Kita lihat, di sini ada kata kunci dulu ya. Shuri. Shuri itu artinya adalah sekitar. Kita baca kalimatnya. Kare no konggo no katsuyaku ni shuri no kitai wa nani ippoda. Ya, berarti ada orang ya, dia mengharapkan apa nih terhadap orang ini ya. Nah, ada pilihan gensho suru, zouka suru, sama takamaru. Menurut kalian jawabannya mana? Coba dipikirkan. Takamaru. Hai, di sini pasti pada bingung ya. Pertama, kalau gensho di sini ya udah pasti batsu ya. Kenapa? Namanya juga harapan. Masa harapannya menurun? Pasti kan makin naik kan ya. Nah, antara zoukasuru sama takamaru, bedanya apa sih? Jadi kalau zouka itu harus ada apa? Suji, harus ada angkanya. Jadi kalau nggak ada angka, nggak bisa pakai zouka. Nah, kalau takamaru sama si kita, ini udah satu paket ya, udah seto. Jadi kan tolong dihafal ya. Lanjut, berikutnya adalah soal pengurutan. Ini paling kita benci ya. Ada koko sunen kono. Nah, habis itu kan diminta untuk isi ya. Ingat ya, hinto dari Joan Sensei adalah ippo. Satu paket dengan, betul ya, ada heru. Berarti ini sama ini udah pasti satu paket. Coba kalian baca sekarang ya. Koko sunen kono ya, kaisha no uriage wa
heru ipoda ya. Kayak orang ini ya, dia stres. Kenapa? Karena ternyata penghasilan dari perusahaannya semakin menurun. Oke, makanya ya, heru ipo udah satu paket ya. Zoka suru ipo, fueru ipo, akasuru ipo itu udah satu paket. Jadi nanti pas ujian jangan sampai kalian bingung ya. Lanjut kalau gitu kita masuk ke bagian matome. Kesimpulannya apa? Ya, yang paling penting adalah henka teman-teman ya. Harus ada perubahan. Perubahan itu harus selaras, gak boleh berubah-ubah ya. Tuh, makanya onaji koko. Terus biasanya sering banget dipakai di bisnis atau news ya. Contoh terakhir ya, berarti joki ga fueru ipo ya. Semakin lama dia menabung, tabungan semakin banyak. Kalau misalkan semakin dikit berarti joki ga heru ipo da. Oke?